Selamat pagi Tribuners, hari ini bersama saya Nanti Wahyu akan menemani Anda dalam live update Seleb edisi Senin 27 Maret 2023. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Di tengah perbincangan negatif tentangnya, Alsyad Ahmad justru girang memamerkan sosok baru melalui story Instagram. Seperti diketahui belakangan ini nama Alsyad Ahmad jadi buah bibir seusai pengakuan mantan pacarnya Nisa Ashifa hamil di luar nikah. Sontak pernikahan siri Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa pun terkuak. Sepupu presenter Raffi Ahmad itu diketahui menikahi Nisa yang sedang hamil 8 bulan pada 30 September 2022 lalu. Pada tanggal tersebut, Alsyad diketahui sudah menjalin asmara dengan penyanyi Tiara Andini. Hanya saja pernikahan Alsyad dengan Nisa akhirnya resmi kandas 2 bulan kemudian. Melansir Kompas.com, Panitera Pengadilan Agama Bandung Dede Supriyadi membenarkan adanya cerai talak atas nama Alsyad Kautsar Ahmad yang terdaftar. Sayangnya sampai detik ini Alsyad tak kunjung memberikan klarifikasi mengenai pernikahannya dengan Nisa. Adapun saat berita miring tentangnya mencuat, Alsyad sedang pergi liburan di Jepang. Seusai liburan di Jepang, nyatanya adik Gia Sadikah itu memutuskan untuk tidak pulang ke tanah air. Adik ipar Tara Budiman ini malah melanjutkan agenda liburannya ke benua Afrika. Melalui story Instagram, Alsyad justru memamerkan keakrabannya dengan menggendong hewan eksotik Afrika Black Leopard. Bahkan Alsyad memamerkan hak istimewa yang dimilikinya. Sementara itu, perjanjian nikah Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa yang hanya berlangsung 2 bulan terungkap ke publik. Salah satu isi perjanjian nikah Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa yakni soal hak asuh anak. Hak asuh anak di perjanjian nikah Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa diungkap Kepala Pengadilan Agama Bandung, Asep Muhammad Ali Nurdin. Melansir Tribun News, Asep Muhammad Ali Nurdin menyatakan Alsyad dan Nisa membuat kesepakatan setelah keduanya resmi bercerai. Namun Asep enggan berkomentar lebih jauh mengenai hak asuh anak yang dimuat di dalam kesepakatan tersebut. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru saja pulang menjalankan ibadah umrah bersama putrinya Amina pada Minggu 26 Maret 2023. Atta Halilintar mengaku bersyukur perjalanan umrohnya kali ini berjalan lancar. Bahkan tidak disangka momen umroh tersebut menjadi kali pertama Amina Hanan Nur Atta bisa berjalan lancar dan disaksikan dirinya serta Aurel Hermansyah. Sayangnya saat di Madinah, Amina tidak enak badan. Jadi sang anak lebih banyak menghabiskan waktu di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Atta saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu 26 Maret 2023. Kebahagiaan disambut oleh keduanya melihat tumbuh kembang Amina di Tanah Suci. Tidak hanya itu, momen yang masih diingat oleh Atta Halilintar antara lain ketika keluarganya dipermudah untuk bisa lebih dekat melihat makam Rasul dengan membawa Aminah Hanan Nur Atta. Kendati demikian, Atta Halilintar berharap perjalanan umrohnya kali ini bisa memperbaiki diri dan keluarga untuk kedepannya. Di sisi lain, selama menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan ini, Aurel Hermansyah diketahui mengenakan cadar. Tampilannya itu mendapat pujian dari netizen. Saat ditemui sepulang umroh, Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu mengucapkan terima kasih. Ia mengungkap bahwasanya mengenakan cadar lantaran ingin menutupi wajahnya dari cuaca
cuaca yang panas. Aurel mengaku bersyukur bisa menjalankan ibadah puasa di Mekah, meskipun waktu puasanya jauh lebih lama dibanding di Indonesia. Perlu diketahui, Amina lahir pada tanggal 22 Februari 2022. Amina bahkan menjadi salah satu bayi selebriti tanah air yang kerap menjadi sorotan. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar selalu mengunggah setiap momen bersama Amina di akun sosial media pribadi mereka, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Cucu musisi Anang Hermansyah itu bahkan memiliki akun Instagram pribadi dengan jumlah 1 juta pengikut. Mengawali bulan Ramadan 2023, penyanyi dangdut Nassar membagikan kabar memilukan. Pria bernama lengkap Nassar Fahad Ahmad Sungkar atau juga diakrab disapa King Nassar itu jatuh sakit. Ia pun terpaksa dirawat di rumah sakit di saat orang-orang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pedangdut yang biasanya ceria itu kini terlihat berbeda. Bahkan kondisi Nassar terlihat sedikit kurus. Jika biasanya King Nassar selalu terlihat begitu energik di media sosial maupun di televisi, kali ini dia hanya bisa terkulai lemas di atas ranjang rumah sakit. Mendadak dunia hiburan tanah air seolah sepi tanpa adanya aksi energik yang selalu ditampilkan oleh King Nassar. Dirawat di sebuah rumah sakit, kondisi kesehatan King Nassar tiba-tiba drop. Pedangdut tersebut tak memberikan informasi lebih jelas mengenai penyakit yang diidapnya. Dia hanya mengunggah momen dirinya sedang berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, pria berusia 35 tahun itu sampai harus menggunakan selang bantuan pernafasan. Tidak hanya terlihat ada selang pernafasan, tampak pada beberapa bagian tangannya pun harus dipenuhi infusan. Melalui akun Instagramnya, Nassar berharap segera sembuh dari penyakitnya tersebut. Dalam unggahannya itu, Nassar hanya menjelaskan bahwa dirinya saat ini diminta untuk beristirahat. King Nassar mengaku tak ingin terlalu lama mendapatkan perawatan. Dia memohon kepada Tuhan agar segera dipulihkan dari penyakit yang diidapnya saat ini. Tak lupa, Nassar meminta doa kepada warganet dan sahabat atas kondisi sakit yang dialaminya. Dia mengaku ingin segera menghibur penggemarnya. Tak lama kemudian, unggahan tersebut dibanjiri dengan doa-doa kesembuhan. Sederet rekan sesama artis pun turut mendoakan Nassar agar segera sembuh. Selain itu, penyanyi asal Malaysia bernama Mas Idayu turut meramaikan kolom komentar unggahan tersebut.
Penyanyi Selena Gomez dan Zayn Malik dirumorkan berkencan setelah keduanya terlihat bermesraan hingga makan malam bersama di New York. Melansir People.com, Selena Gomez dan Zayn Malik kepergok makan malam bersama pada Kamis 23 Maret 2023. Awalnya momen Selena Gomez dan Zayn Malik makan malam bersama diungkap oleh seorang pengguna TikTok, Clarissa M. Page. Akun tersebut mengunggah percakapannya dengan seorang teman yang mengaku sebagai pramusaji yang melayani pasangan itu. Dia kemudian membagikan tanggapan layar percakapan mereka. Sementara itu, menurut Entertainment Tonight, muncul rumor Selena Gomez dan Zayn Malik tengah dikabarkan dekat. Sebuah sumber mengatakan Selena dan Zayn pergi makan malam di Soho, New York, sekira pukul 22.30 waktu setempat. Sumber juga menyebut keduanya terlihat bermesraan, berpegangan tangan, dan berciuman. Sebagian besar staf restoran dan pengunjung restoran tidak memperhatikan mereka. Setelah muncul rumor tersebut, fans keduanya langsung dibuat heboh. Tidak sedikit yang memberi dukungan jika Gomez dan Zayn berkencan. Namun beberapa di antaranya mengatakan tidak setuju. Melansir Billboard.com, ini bukan kali pertama Selena Gomez dirumorkan berkencan. Awal tahun ini banyak yang dirumorkan Gomez berpacaran dengan DJ Drew Taggart The Chainsmokers. Rumor itu tersebar setelah keduanya terpergok nongkrong bareng di arena bowling. Namun demikian, bintang Serious Only Murders in the Building ini langsung memberikan konfirmasi. Gomez menegaskan ketika itu dirinya masih lajang. Lisa Blackpink berulang tahun yang ke-26 pada Senin 27 Maret 2023. Jelang hari ulang tahun Lisa Blackpink, para penggemar di Manila, Filipina membuat proyek birthday untuk sang idol. Diketahui Blackpink tengah menggelar konser Burn Pink di Manila pada 25-26 Maret 2023. Antusias Blink, julukan penggemar Blackpink, untuk menyambut ulang tahun Lisa cukup meriah. Melansir dari Twitter fanbase tim Lisa PH, fans membuat proyek solo stand Lisa Filipina sekaligus menciptakan maskot Lisa Blackpink. Maskot Lisa Blackpink itu diberi nama Lali. Proyek ulang tahun dari penggemar Lisa Blackpink cukup menyita perhatian warganet hingga membuat nama Lali sempat masuk dalam jajaran trending di Twitter setelah foto maskot Lisa diunggah fanbase. Masih melansir dari sumber yang sama, fans juga membuat proyek mengesankan selain maskot Lali. Mereka menyewa pesawat untuk menyambut sang idola saat konser di The Philippine Arena, sekaligus memberikan kejutan dan ucapan ulang tahun untuk Lisa. Komunitas penggemar tim Lisa PH dan Lisa Nation menyewa pesawat untuk membentangkan tulisan Happy Lisa Day. Sebagai informasi, Lisa Blackpink lahir di Bangkok, Thailand pada 27 Maret 1997. Sejak berusia muda, Lisa Blackpink tertarik pada musik dan menari. Lisa merupakan anggota termuda dari grup Blackpink. Ia pertama kali mengubah namanya menjadi Lalisa atau orang yang dipuji sebelum menetapkan nama panggung Lisa. Saat mengikuti audisi untuk menjadi train dengan YG Entertainment, ia masih berusia 14 tahun. Selama lebih dari 5 tahun, Lisa berlatih dengan kerja keras dan komitmen yang dimilikinya sebelum bergabung dengan Blackpink sebagai rapper utama dan penari utama grup. Ia juga belajar berbicara bahasa Korea, Inggris, dan Jepang. Bahasa Korea dipelajari olehnya setelah pindah ke Korea Selatan pada 2011. Pada Juni 2018, Lisa muncul di sampul majalah Jepang Nilon.
Istri mendiang Glenn Fredly, Mutia Ayu, meriliskan lagu pada Rabu 22 Maret 2023 lalu. Lagu Mutia ini diusung dengan tema Islami yang berjudul Melodi Ramadan. Tak sendirian, Mutia Ayu juga melakukan kolaborasi dengan Ratu Rizky Nabila, Erin Hansen, Sheila Lida, dan Novi Aurelia. Lewat lagu tersebut, Mutia dan kawan-kawan nampak bersyukur masih diberi umur panjang dan kembali fitrah yang suci ini. Mutia Ayu mengatakan jika ia sangat bersyukur dengan lagu yang baru saja ia rilis. Ia juga berharap jika lagunya bisa didengar saat bulan puasa. Kabar Mutia Ayu merilis lagu tersebut dikabarkan langsung oleh dirinya lewat akun Instagram pribadinya. Namun di balik kebahagiaan Mutia Ayu merilis lagu, banyak sekali pro dan kontra. Aksi Mutia mendapatkan sorotan publik karena keyakinan yang dianutnya. Banyak yang menduga jika Mutia Ayu adalah umat Kristiani pasca menikah dengan Glenn Fredly. Namun ternyata Mutia selama ini ogah sesumbar terkait keyakinannya. Menurutnya keyakinan adalah hal yang privasi di kehidupannya. Di tengah kehebohan itu, Mutia Ayu seolah membungkam komentar buruk dari warganet dengan mengunggah video mendiang sang suami yang sedang menyandungkan salawat. Melihat postingan Mutia membuat banyak warganet berspekulasi jika istri mendiang Glenn Fredly ini tengah membalas hujatan netizen. Mutia Ayu seolah ingin menegaskan bahwa agama seseorang tidak ada kaitannya dengan lagu yang mereka nyanyikan. Melihat postingan Mutia Ayu, banyak warganet yang ikut memberikan komentar. Seperti diketahui sebelum Glenn Fredly tutup usia, ia meninggalkan satu buah anak dengan istrinya Mutia Ayu. Mutia Ayu dan Glenn Fredly sepakat untuk merahasiakan wajah sang anak yang diberi nama Gewa Atlana Syamayim Latumahmalo. Diketahui Gewa Atlana lahir pada bulan Februari 2020 silam. Sejak saat itu Mutia Ayu tak pernah memperlihatkan wajah sang anak. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Giovanni Vergio atau yang akrab dicap-sapa Gio akhirnya resmi didapuk sebagai juara pertama dalam ajang memasak MasterChef Indonesia Season 10. Babak Grand Final MasterChef Indonesia Season 10 yang dipertemukan Gio dan Ami baru saja selesai dihelat pada Minggu 26 Maret 2023. Dalam babak penentuan, Gio berhasil menekuk Ami dengan total skor 1.780 poin. Lantas seperti apa sosok Giovanni Vergio sebenarnya? Gio MasterChef diketahui berusia 28 tahun dan berasal dari Jakarta. Pria yang memiliki kegemaran di dunia kuliner tersebut juga memiliki usaha di bidang yang sama. Diketahui Gio MasterChef memiliki bisnis kuliner bernama This Guy Cooks dengan konsep quality home kitchen. Gio MasterChef juga memiliki profesi lain di luar bidang kuliner, yakni sebagai marketing ekspedisi. Diketahui Gio MasterChef telah menikah dengan model bernama Natasha Manuela pada 1 Oktober 2021 lalu. Gio dan Natasha kerap membagikan konten mengenai dunia kuliner dan traveling di Instagram pribadinya dan YouTube GVNM. Tak hanya itu, Gio MasterChef diketahui adalah kakak dari Clarin Clay, istri dari mantan penyanyi cilik Joshua Suherman. Gio MasterChef diketahui pernah berkuliah di William English Institute. Di sisi
lain, Gio tampaknya masih tak menyangka telah menjadi pemenang ajang memasak bergengsi tersebut. Lewat unggahan di Instagramnya, ia mengaku gemetar saat berdiri di podium MasterChef sebagai juara. Ia pun juga mengucapkan rasa terima kasihnya pada pihak-pihak yang terus mendukung dan mendoakannya selama mengikuti kompetisi tersebut. Momen kemenangannya di ajang tersebut tampaknya tidak bisa dilupakan oleh kakak ipar Joshua Suherman tersebut. Ia membeberkan pertama kali mengikuti ajang tersebut atas suruhan dari istrinya. Gio juga sempat mengucapkan kekagumannya pada rekannya dalam kompetisi tersebut, Ami MasterChef. Sebagai tambahan informasi, Ami menduduki posisi runner-up dalam kompetisi tersebut. Selama menjalani masa karantina, Gio dan Ami merupakan teman satu kamar dan kerap membagikan ilmunya satu sama lain. Presenter kondang Denny Sumargo baru saja membagikan potret terbarunya. Pada postingan terakhirnya, Denny Sumargo membagikan penampilan yang bikin warganet pangling. Bagaimana tidak, Denny Sumargo baru saja memotong jenggot dan kumisnya. Padahal jenggot dan kumis adalah salah satu ciri khas Denny Sumargo. Awalnya Densu direkam dari belakang. Saat berbalik, wajah Denny Sumargo terlihat sangat berbeda dan lebih muda karena kumis dan jenggotnya sudah hilang. Salah satu karyawannya menanyakan sedang apa Denny Sumargo. Dengan jelas Denny Sumargo menjawab jika dirinya tengah mencukur kumis dan jenggotnya. Setelah selesai, Denny Sumargo nampak malu-malu sembari memberitahu jika ia sudah berhasil mencukur kumis dan jenggotnya. Melihat wajah baru Denny Sumargo tanpa kumis dan jenggot, karyawannya nampak memuji penampilan baru sang bos. Namun Denny Sumargo nampak malu dengan penampilan barunya. Bahkan ia terlihat tak pede dengan penampilan barunya. Karyawannya pun memberi pujian kepada Denny Sumargo. Setelah pamer penampilan barunya, Denny Sumargo berpose imut. Ia menempelkan kedua tangannya ke pipi bak sedang melakukan aegyo. Melihat penampilan Denny Sumargo yang begitu manglingi, ia dipuji bak orang Korea. Lebih lanjut, untuk menambah rasa percaya diri, Denny Sumargo menuliskan caption di postingan terbarunya. Melihat postingan Denny Sumargo, sang istri Olivia Alan nampak menggoda sang suami. Ia berpura-pura seperti tak mengenal Denny Sumargo. Denny Sumargo. Pendiri Facebook dan CEO Meta, Mark Zuckerberg, tengah diselimuti kebahagiaan. Mark dan istrinya Priscilla Chan baru saja dikaruniai anak ketiga. Mereka resmi mengumumkan kelahiran bayi ketiganya pada Jumat 24 Maret 2023 waktu setempat. Mark mengumumkan lewat unggahan Instagram Zuck. Dalam unggahannya, Mark Zuckerberg berfoto dengan bayinya. Pada foto kedua terlihat Priscilla Chan yang sedang memeluk bayi di dadanya. Unggahan
kabar semakin meramaikan perjalanan hidup keluarga Zack dan Priscilla. Sebagai informasi, rumah tangga Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan dimulai sekitar 11 tahun lalu. Adapun Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan pertama kali berkencan pada 2003 lalu. Mereka bertemu di persaudaraan Universitas Harvard. Mark Zuckerberg saat itu adalah mahasiswa tingkat 2 dan Priscilla adalah mahasiswa baru. Setelah hampir 10 tahun berpacaran, Mark Zuckerberg dan Priscilla menikah pada Mei 2012. Anak pertama mereka adalah Maxima Chan Zuckerberg yang lahir pada 2015 diumumkan via Facebook. Kemudian pada Agustus 2017, Priscilla Chan melahirkan anak kedua yang juga perempuan diberi nama Chan Zuckerberg. Meski merupakan pendiri Facebook dan CEO Meta, Mark Zuckerberg mengaku tak ingin memanjakan anak-anaknya. Dengan kehadiran Maxima dan Egos, begitu juga Aurelia yang baru lahir, maka Zack kini memiliki 3 anak yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Kabar bahagia tengah dirasakan penyanyi Sivia Aziza dan suaminya Priya Hardi. Pasalnya ia baru saja berhasil melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Sivia Aziza melahirkan anak pertamanya pada tanggal 26 Maret 2023 yang berjenis kelamin laki-laki. Kabar bahagia ini terlihat di akun Instagramnya sendiri. Menilik dari akun Instagram story-nya, Sivia Aziza nampak merepost story Instagram temannya Agatha Priscilla. Terlihat Agatha Priscilla tengah menggendong anak pertama Sivia Aziza. Ia juga menyematkan caption jika dirinya sayang sekali dengan anak Sivia Aziza. Kemudian Agatha Priscilla juga nampak menyematkan nama Sivia Aziza dan sang suami. Nampak kebahagiaan tak hanya dirasakan Sivia dan suami. Rekan terdekatnya juga sangat bahagia menyambut kelahiran anak pertama Sivia Aziza. Lebih lanjut, Sivia Aziza dan suaminya Priya Hardi telah memberi nama sang anak Malik Ali Hardi. Anak pertama Sivia terlihat sangat menggemaskan. Sejauh ini Sivia Aziza belum menjelaskan kabar bahagianya setelah menjadi ibu. Meski Sivia Aziza masih merahasiakan wajah anaknya, rekan-rekannya justru memperlihatkan wajah mungil Malik Ali Hardi. Seperti yang diketahui sebelumnya, Sivia Aziza dan Priya Hardi resmi menikah pada tanggal 16 Juni 2022. Pernikahan Sivia Aziza digelar menggunakan adat Minang. Meski mengenakan hijab, perempuan berusia 25 tahun ini tetap menggunakan perhiasan kepala khas Minang yang disebut suntiang berwarna abu-abu. Sivia mengenakan baju pernikahan berwarna putih dan silver. Sintiang pun yang digunakan juga berwarna perak. Baju pernikahan Sivia itu tampak unik karena terdapat songketan bunga di lengan dan bagian bawah gaun. Selain itu, ia tampak mengenakan kain sebagai rompi di dadanya. Tak lupa ia juga mengenakan perhiasan layaknya pengantin yang berasal dari daerah Minang. Tak menunggu lama setelah menikah, Sivia Aziza langsung diamanati momongan dari Tuhan.
Selebgram Lina Mukherjee menjadi sasaran warganet imbas konten makan babi yang diunggah di kanal YouTube-nya. Setelah konten yang diduga menista agama tersebut, muncul cerita masa lalu sang selebgram. Cerita masa lalu itu diungkap oleh seorang netizen Nelson Valela. Pria tersebut mengatakan di media sosial bahwa Lina Mukherjee pernah menjadi pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ia pun mengaku memiliki bukti kartu keanggotaan Lina sebagai pasien RSJ. Sontak pengakuan dari Nelson Valela itu mengejutkan jagat dunia maya. Bahkan Lina Mukherjee sendiri langsung melayangkan ultimatum kepada Nelson. Sikap tegas itu dilakukan Lina lantaran tak terima dengan pengakuan Nelson Valela. Lina mengatakan bahwa ia tidak mengenal sosok Nelson Valela dan menyebut tudingan itu sebuah fitnah. Lina lantas mempertanyakan bukti kepada Nelson Valela. Ia menuntut Nelson Valela menguak kebenaran atas tuduhan yang dilakukannya. Tak hanya itu, Lina menyebut Nelson Valela hanya pansos atas masalah yang dihadapinya. Sebelumnya, Nelson mengungkap ceritanya lewat akun Instagram pribadinya, sebagaimana dikutip dari Sripoku.com pada Sabtu 25 Maret 2023. Lewat mestos tersebut, dia membeberkan Lina Mukherjee adalah ODGJ. Dia lantas membeberkan kejadian pada tahun 2015 saat Lina Mukherjee mengalami masa kelam. Nelson mengungkapkan pada tahun itu, Lina pernah masuk rumah sakit jiwa. Selain itu, ia mengaku bahwa Lina masuk RSJ lantaran kerap melukai diri sendiri. Bukan itu saja, menurut Nelson, sampai saat ini Lina masih mengonsumsi obat penenang. Kendati begitu, ungkapan Nelson Valela masih diragukan. Sementara itu, ada pula yang menganggap bahwa pengakuan Nelson Valela adalah hoax. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Artis peran Irish Bella kini tengah jadi sorotan seusai suaminya kembali terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Seperti yang diketahui, Ahmad Zhoni saat ini tengah menjalani rehabilitasi narkoba. Pasalnya belum lama ini Ahmad Zhoni positif menggunakan narkoba jenis sabu. Oleh sebab itu Ahmad Zhoni harus menjalani serangkaian proses hukum. Aktivitas Irish Bella di media sosial terus menjadi sorotan setelah Ahmad Zhoni terjerat kasus narkoba lagi. Momen ketika Irish Bella ketahuan mengubah nama akun TikTok pun jadi topik yang cukup hangat. Irish Bella mendadak mengganti nama di akun TikToknya. Hal tersebut sontak membuat warganet kaget dan bertanya-tanya. Perubahan nama tersebut terlihat saat tribunstyle.com menelusuri langsung akun TikTok Irish Bella. Namun akun Irish Bella berubah sangat signifikan. Bagaimana tidak, sebelumnya Ahmad Zhoni dan Irish Bella memiliki akun TikTok bersama dengan nama user Amar Z dan Iris B. Namun saat ini akun TikTok itu sekarang berganti nama menjadi Mrs. Irish Bella, yang artinya hanya digunakan oleh Irish Bella. Melihat dari aktivitas TikTok Irish Bella, ia sudah mulai aktif pada sosial media. Banyak warganet yang meninggalkan komentar di postingan terakhir Irish Bella. Postingan terakhir Irish Bella ialah memosting anak keduanya yang sudah bisa terengkurap. Tak hanya itu, anak keduanya juga nampak menggunakan hijab untuk pertama kalinya. Kendati demikian, tak hanya di TikTok, Irish Bella sudah kembali aktif di sosial medianya seperti Instagram. Hebohnya Irish Bella mendadak ganti nama TikTok hingga saat ini, ia belum juga memberikan klarifikasi apapun.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan Segerapur yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan